Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 2 kelas D1 Praktikum Biosistematika Program Studi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini kami akan membahas mengenai analisis filogeni Kingdom Animalia. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas praktikum biosistematika. Yuk teman-teman, kita simak videonya bareng-bareng. Nah, berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Umi Amalia dengan NIM akhir 018, kemudian Siti Fatimah Tuzahro dengan NIM akhir 019, kemudian Nabila Azari dengan NIM akhir 020, kemudian Riantiza dengan NIM akhir 021, dan Sherly Indah dengan NIM akhir 022. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai cara yang pertama menyusun tabel karakter, kedua menyusun tabel transformasi, ketiga menyusun kladogram, keempat menyusun pohon filogeni, kelima menyusun deskripsi statistik, dan yang terakhir keenam menyusun fenogram. Berikut adalah spesimen yang digunakan. Yang pertama Leucocelonia, yang kedua Obelia, yang ketiga Dugesia, yang keempat Ascaris, yang kelima Rumbricus, yang keenam Asterias, yang ketujuh Anadara, yang kedelapan Scylla, yang ke-9 Branchiostoma, yang ke-10 Petromyroa, dan yang terakhir yang ke-11 Bufo. Selanjutnya adalah cara menyusun tabel karakteristik. Dengan menggunakan 18 karakter yang akan diamati, karakter yang plesiomorfi diberi nilai 0, dan apabila semakin tinggi nilainya, maka karakter tersebut semakin apomorfi atau modern, seperti pada tabel karakter nomor 1, yaitu sumbu simetri yang dibedakan menjadi 4, yaitu asimetri, radial, bilateral, dan radial sekunder, di mana pada takson yang pertama, yaitu Leucosolenia, memiliki sumbu simetri yang asimetri, sehingga pada takson Leucosolenia diberi tanda pada nilai 0. Sedangkan pada takson berikutnya, yaitu Obelia, memiliki sumbu simetri radial, sehingga diberi tanda pada nilai nomor 1. Begitupun seterusnya, diisi sesuai dengan pengamatan. Dari perbedaan karakter ini, dapat dilihat bahwa Leucocelenia lebih plesiomorfi jika dibandingkan dengan takson lainnya. Untuk karakter lainnya, pengerjaannya sama ya seperti yang awal tadi. Langkah pertama yang digunakan untuk menyusun kladogram dengan menggunakan metode Wagner adalah dengan menyusun tabel transformasi apomorfi atau tabel peringkat apomorfi terlebih dahulu. Isi dari tabel tersebut meliputi tentang nama takson, karakteristik takson yang sudah dijumlahkan sebelumnya, dan nilai M, nilai N, dan nilai S yang digunakan untuk mencari nilai CI atau nilai konsistensi indeks dan nilai RI atau nilai retention index. Nah, setelah praktikan menyusun tabel peringkat apomorfi, setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan diagram dengan menggunakan metode kladistik yang disebut dengan kladogram. Metode kladistik merupakan metode umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan organisme berdasarkan rangkaian sejarah, perkembangan, atau rangkaian proses evolusi dari suatu takson. Tujuan dari penyusunan kladogram ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu karakter yang telah dikaji tersebut bersifat plesiomorfi, apomorfi, atau bersifat homoplasi. Di mana karakter yang bersifat plesiomorfi merupakan karakter yang dimiliki oleh tetua dan tidak berubah pada anggota keturunannya. Dan karakter yang bersifat apomorfi merupakan karakter yang dimiliki oleh tetua yang telah mengalami perubahan pada anggota keturunannya, sehingga bisa dikatakan sebagai karakter yang jauh lebih modern. Dan sedangkan karakter yang bersifat homoplasi merupakan karakter dari makhluk hidup yang memiliki persamaan bentuk walaupun pada dasarnya tidak bersifat homolog. Selanjutnya adalah penyusunan kladogram. Penyusunan kladogram yang praktikan gunakan adalah dengan menggunakan metode Wagner. Tahap pertama adalah
mengelompokkan dua objek yang memiliki peringkat apomorfi paling rendah, yaitu didapatkan takson A dari kelompok takson Leucosolenia yang memiliki peringkat apomorfi 2, dan takson B dari kelompok takson Obelia yang memiliki peringkat apomorfi 6. Oleh karena itu, penyusunan kladogram yang pertama adalah dari takson A yang diletakkan pada bagian bawah dari takson B. Jadi, dapat diketahui bahwa takson B itu lebih jauh apomorfi atau lebih modern jika dibandingkan dengan takson A, dengan perbedaan karakter 1 dengan karakteristik 1, karakter 2 dengan karakteristik 1, karakter 9 dengan karakteristik 1, karakter 10 dengan karakteristik 1, karakter 14 dengan karakteristik 1, dan karakter 16 dengan karakteristik 1. Di sini, takson A dapat dikatakan sebagai tetua yang membawa karakter plesiomorfi. Selain itu, takson A juga memiliki karakter khusus, yaitu pada karakter 2 dengan karakteristik 0 dan karakter 14 dengan karakteristik 0. Pengertian dari karakter khusus itu sendiri merupakan suatu karakteristik yang hanya dimiliki oleh takson tertentu. Untuk tahap kedua adalah menambahkan cabang pada kladogram tahap pertama, yaitu dengan cara memilih takson dengan peringkat apomorfi yang paling rendah setelah takson A dan takson B, yaitu didapatkan takson C yang ditemukan dari kelompok Dugesia dengan peringkat apomorfi 10. Setelah itu, takson C digabungkan dengan takson yang memiliki peringkat apomorfi yang lebih rendah dari takson sebelumnya, yaitu takson A, takson B, atau gabungan dari takson A dan B. Hasil dari penggabungan dari takson C dan B menghasilkan beda 6. Hasil dari penggabungan dari takson C dan takson A menghasilkan beda 8. Dan hasil dari penggabungan dari takson C dan takson AB menghasilkan beda 9. Jadi, dapat diketahui gabungan dari takson C dan takson B menghasilkan beda terkecil dengan perbedaan 6 karakter, yaitu pada karakter 1 dengan karakteristik 2, karakter 3 dengan karakteristik 2, karakter 4 dengan karakteristik 1, karakter 9 dengan karakteristik 1, karakter 15 dengan karakteristik 1, dan karakter 16 dengan karakteristik 0. Pada karakter 16 dengan karakteristik 0 merupakan karakter yang mengalami kemunduran karakteristik, di mana karakter C itu lebih plesiomorfi dibandingkan dengan karakter B. Jadi, untuk peletakan cabang dari takson C dapat diletakkan di atas lengan takson B. Untuk tahap ketiga adalah menambahkan cabang pada kladogram tahap kedua, yaitu dengan cara memilih takson dengan peringkat apomorfi terendah setelah takson A, takson B, dan takson C, yaitu didapatkan takson D dari kelompok hewan Ascaris dengan peringkat apomorfi 13. Setelah itu, takson D digabungkan dengan takson yang memiliki peringkat apomorfi yang lebih rendah dari takson sebelumnya, yaitu dari takson C, takson B, atau gabungan dari takson C dan B. Untuk kali ini, praktikan tidak menggabungkan dengan takson AB, karena jarak apomorfinya sudah terlalu jauh. Untuk hasil dari penggabungan dari takson D dan takson C menghasilkan beda 3, dan hasil dari penggabungan dari takson D dan takson B menghasilkan beda 7. Dan untuk hasil dari penggabungan dari takson D maupun takson BC menghasilkan beda 8. Jadi, dapat diketahui gabungan dari takson D dan takson C menghasilkan beda terkecil dengan perbedaan karakter 5 dengan karakteristik 1, karakter 15 dengan karakteristik 2, dan karakter 16 dengan karakteristik 1. Untuk karakter 16 dengan karakteristik 1 sudah dituliskan pada kladogram tahap pertama, jadi sebaiknya tidak dituliskan kembali pada kladogram tahap ini. Jadi, yang dituliskan hanya 2 karakter saja.
yaitu karakter 5 dengan karakteristik 1 dan karakter 15 dengan karakteristik 2. Artinya, di mana takson D jauh lebih apomorfi jika dibandingkan dengan takson C. Oleh karena itu, untuk peletakan cabang dari takson D dapat diletakkan di atas lengan dari takson C. Untuk selanjutnya, karena pada video ini kita hanya menjelaskan 3 tahap pertama dan 3 tahap terakhir pembuatan kladogram Wagner, maka langsung menuju ke tahap 8 di mana cara pembuatannya sama dengan tahap-tahap sebelumnya, yaitu dengan memilih jumlah karakter apomorfi yang sedikit, di mana jumlah karakter apomorfi sedikit selanjutnya adalah pada takson J atau Pteromiora dengan jumlah 19. Setelah itu kita akan menentukan tempat perlekatan takson J ini, apakah pada cabang I, cabang E, atau cabang EI. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa jumlah selisih paling sedikit terdapat pada cabang I, yaitu dengan jumlah 6, sedangkan pada cabang E dan EI memiliki jumlah 7, sehingga takson J ini akan melekat pada cabang I. Selanjutnya adalah menggambar kladogram, yaitu takson J yang melekat pada cabang I. Kemudian menentukan karakter yang membedakan antara takson tersebut, yaitu pada 6 dalam kurung 0, 9 dalam kurung 0, dan 10 dalam kurung 5. Untuk 6 dalam kurung 0 dan 9 dalam kurung 0 diberi warna yang berbeda karena merupakan karakter yang mengalami kemunduran. Pada tahap 9, kita memilih jumlah karakter apomorfi sedikit selanjutnya, yaitu pada takson K atau Bufo dengan jumlah 22. Setelah itu kita menentukan di mana perlekatan takson K ini, apakah pada cabang J, cabang I, atau cabang IJ. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa jumlah selisih sedikit terdapat pada cabang J dan cabang IJ. Untuk itu kita memilih antara cabang J dan cabang IJ ini, dan di sini kita menggunakan cabang J sebagai perlekatan takson K. Selanjutnya adalah penggambaran kladogram di mana kita akan meletakkan takson K pada cabang J. Kemudian kita menentukan karakter yang membedakan antara takson tersebut, yaitu pada 8 dalam kurung 2, 18 dalam kurung 1. Pada tahap 10 ini kita menentukan jumlah karakter apomorfi sedikit selanjutnya, yaitu pada takson H atau Scylla dengan jumlah 23. Setelah itu kita menentukan perlekatan dari takson H ini, apakah pada cabang K, cabang J, atau cabang JK. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa jumlah selisih paling sedikit terdapat pada cabang K, sehingga takson H ini akan melekat pada cabang K. Selanjutnya adalah penggambaran kladogram di mana takson H melekat pada cabang K. Kemudian menentukan karakter yang membedakan antara takson tersebut, yaitu pada 8 dalam kurung 0. Selanjutnya pada 11 dalam kurung 1 dan 17 dalam kurung 2 diletakkan pada tempat yang berbeda, yaitu pada takson H, karena merupakan karakter khusus yang hanya dimiliki oleh takson H. Setelah kladogram selesai dibuat, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung nilai S atau banyaknya perubahan yang terjadi pada kladogram. Nilai S dapat dihitung melalui perhitungan karakter yang ada pada kladogram tersebut. Pada kladogram ini nilai S-nya adalah 29. Tahapan selanjutnya adalah perhitungan nilai CI atau Consistency Index dan RI atau Retention Index. Untuk nilai CI digunakan untuk mencerminkan tingkat homoplasi dari kladogram, sedangkan untuk RI selain untuk homoplasi juga digunakan untuk menjelaskan seberapa baik sin apomorfi dari kladogram tersebut. Sebelum menghitung CI dan RI, maka kita harus mengetahui M, N, dan S. M adalah jumlah total banyaknya perubahan yang diharapkan dari data. N adalah jumlah maksimum perubahan pada pohon kladogram. Dan S adalah banyaknya perubahan yang ada pada struktur kladogram. Untuk menghitung nilai CI menggunakan rumus M per S, sehingga CI sama dengan 26 per 29 sama dengan 0,89. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat homoplasi kladogram rendah karena nilai CI-nya mendekati angka sama dengan 1. Untuk menghitung nilai RI menggunakan rumus N-S per N-M, sehingga RI sama dengan 54 min 29 per 54 min 26 sama dengan 25 per 28, sehingga diperoleh nilai RI sama dengan 0,89.
Berikutnya, menyusun pohon filogeni. Sebelum membuat pohon filogeni, kladogram di atas harus dikalibrasi terlebih dahulu, di mana kalibrasi ini memiliki tujuan untuk menentukan jarak antar nodus sehingga waktu terjadinya kladogenesis dapat diperkirakan. Terdapat 3 metode untuk melakukan kalibrasi. Yang pertama, berdasarkan bukti geologi, kedua, bukti paleontologi, dan yang ketiga, literatur. Karena ada keterbatasan waktu dalam melakukan observasi secara langsung, maka kalibrasi hanya dilakukan berdasarkan bukti geologi yang didapatkan melalui website atau e-jurnal yang terpercaya. Bukti geologi digunakan untuk menduga kapan suatu garis evolusi atau suatu takson muncul di bumi. Nah, berikut tabel kalibrasi dari beberapa takson. Yang pertama adalah Leucoselinia yang tahun kemunculan awalnya yaitu 520 juta tahun yang lalu dan seterusnya. Sampai takson yang terakhir yaitu Bufo dengan tahun kemunculan awal 57 juta tahun yang lalu. Setelah membuat tabel kalibrasi, kemudian membuat pohon filogeni dengan memasukkan tahun-tahun pada tabel kalibrasi dengan urutan takson yang paling plesiomorfi atau yang paling lama yaitu Obelia pada urutan paling bawah, sedangkan pada takson yang paling apomorfi atau paling modern yaitu Bufo diletakkan pada urutan paling atas. Tahap selanjutnya adalah pembuatan fenogram. Dalam pembuatan fenogram diperlukan adanya tabel perbedaan karakter atau juga bisa disebut tabel jumlah karakter yang berbeda atau bisa disebut juga dengan tabel transformasi fenogram. Tabel perbedaan karakter dapat dilihat seperti pada layar. Tabel perbedaan karakter ini dihitung berdasarkan jumlah perbedaan karakter yang ada pada tabel karakteristik yang sudah dihitung dengan 18 karakter mulai dari jenis sumbu simetri sampai dengan ada tidaknya amnion dari takson awal atau takson A Leucosolenia sampai dengan takson K atau takson terakhir yaitu adalah Butong. Dapat dilihat seperti pada tabel, yakni beda karakter antara takson A dan takson B adalah 6, antara takson A dan takson C adalah 6, antara takson A dan takson D adalah 9, antara takson A dan takson E adalah 9, dan seterusnya hingga beda karakter antara takson J dan juga takson K yaitu adalah 3. Tabel perbedaan karakter ini sangat penting untuk tahap selanjutnya dalam penyusunan fenogram. Nah, di slide selanjutnya ini dari pembuatan tabel perbedaan karakter selanjutnya akan ditransformasi atau dihitung jarak menjadi nilai jarak yang sama dengan jumlah atau dengan nilai perbedaan karakter pada tabel yang sebelumnya. Dapat diketahui jarak antara takson A dan B adalah 6, takson A dan C adalah 6, A dan D adalah 9, A dan E adalah 9, dan J dan K adalah 3. Selanjutnya yakni tahap 1 pembuatan fenogram. Dalam tahap 1 ini kita akan menghubungkan dua takson dengan beda terkecil. Didapat beda terkecil pada tabel transformasi dan juga jarak terkecil yang diperoleh adalah antara D ke E dengan nilai jarak 1, F ke G dengan nilai jarak 2, dan I ke J dengan nilai jarak 3. Kemudian berlanjut dengan perhitungan jarak ke pangkal dengan membagi masing-masing jarak dengan 2, yakni untuk DE jarak 1 dibagi 2 adalah 0,5 sehingga jarak antara DE ke pangkal didapatkan 0,5 seperti pada layar. Selanjutnya untuk FG dilakukan perhitungan yang sama, yakni jarak 2 dari FG dibagi dengan 2 didapatkan nilai titik FG ke pangkal yakni adalah 1. Begitupun dengan IJ dengan jarak 3
dan dihitung jarak ke pangkal, yakni dibagi dengan 2 dan diperoleh nilai titik ke pangkal yaitu adalah 1,5. Sehingga tabel fenogram tahap pertama dapat dilihat seperti pada layar. D dan E dihubungkan dengan jarak 0,5, F dan G dihubungkan dengan jarak 1, dan I, J dihubungkan dengan jarak 1,5. Selanjutnya adalah tahap 2 pembuatan fenogram. Langkah pertama yang dilakukan pada tahap 2 pembuatan fenogram ini yakni dengan mencari rata jarak yang menyusun antara dua titik yang dapat dihubungkan. Titik yang dihubungkan ini kita cari yang terkecil juga dan didapatkan titik yang dapat dihubungkan dengan jarak terkecil terpendek yakni adalah antara DE dengan FG. Cara menghitungnya antara DE dengan FG adalah dengan menjumlahkan jarak DF ditambah DG ditambah EF ditambah EG dibagi dengan 4. Kemudian 4 adalah jarak DF, 2 adalah jarak DG, 3 adalah jarak EF, dan 1 adalah jarak EG, dijumlahkan, didapatkan 10 dibagi dengan 4, diperoleh rata jarak antara DE ke FG yakni adalah 2,5. Kemudian rata jarak ini dicari titiknya menuju pangkal yakni dengan membagi rata jarak tersebut dengan 2. 2,5 dibagi dengan 2 diperoleh 1,25. Jadi, jarak antara kedua titik tersebut ke pangkal adalah 1,25 dan dapat dihubungkan seperti pada layar. Dan selanjutnya adalah tahap 3 pembuatan fenogram. Pada tahap 3 pembuatan fenogram ini tidak jauh berbeda dengan tahap-tahap yang sebelumnya, yakni dengan mencari titik yang dapat dihubungkan dengan jarak terpendek diperoleh yaitu adalah antara titik C ke titik DEFG. Caranya yakni dengan menjumlahkan jarak CD ditambah CE ditambah CF ditambah CG dibagi dengan 4 dan diperoleh nilai 4 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 5 dibagi 4 dan diperoleh hasil yakni 5, 20 dibagi 4. 5 merupakan rata-rata dari titik C ke DEFG. Selanjutnya rata-rata tersebut dicari jarak antara titik ke pangkal dengan membagi 2 rata-rata yakni 5 dibagi 2 adalah 2,5 sehingga titik C ke DEFG dapat dihubungkan dengan 2,5 nilai besarnya. Begitupun untuk titik H ke IJK, yakni dengan mencari reratanya terlebih dahulu dengan cara menjumlahkan titik HI ditambah HJ ditambah HK dibagi dengan 3 diperoleh nilai 6 ditambah dengan 6 ditambah dengan 4 dibagi 3 16 dibagi 3 yakni 5,33. Rata titik H ke IJK adalah 5,33. Selanjutnya adalah mencari jarak antara titik menuju pangkal, yakni dengan membagi dengan 2. 5,33 dibagi dengan 2 yakni adalah 2,665 atau sama saja dengan 2,66. Jadi titik H ke IJK diperoleh hasil 2,66 sehingga fenogram pada tahap 3 dapat tampak seperti pada layar. Tahap 4. Pada tahap 4 dilakukan perhitungan jarak antara titik B dan titik C DEFG. Jarak dari titik B ke titik C DEFG didapatkan dari rata jarak yang menyusun titik-titik tersebut. Jarak dari titik B ke C DEFG yang didapat adalah 5,6. Untuk menentukan jarak titik B atau C DEFG ke pangkal, hasil ratanya harus dibagi 2, yaitu 5,6 dibagi 2. Didapatkan jarak titik B atau C DEFG ke pangkal adalah 2,8. Fenogram pada tahap 4 akan tampak seperti berikut. Tahap 5.
Pada tahap 5 dilakukan perhitungan jarak antara titik BCDFG dengan titik HIJK. Jarak dari titik BCDFG ke titik HIJK didapatkan dari rata jarak yang menyusun titik-titik tersebut. Jarak dari titik BCDFG ke HIJK yang didapat adalah 6,38. Untuk menentukan jarak titik BCDFG atau HIJK ke pangkal, hasil ratanya harus dibagi 2, yaitu 6,38 dibagi 2. Didapatkan jarak titik BCDFG atau HIJK ke pangkal adalah 3,1. Fenogram pada tahap 5 akan tampak seperti berikut. Tahap 6. Pada tahap 6 dilakukan perhitungan jarak antara titik A dan titik BCDEFG HIJK. Jarak titik A ke titik BCDEFG HIJK didapatkan dari rata jarak yang menyusun titik-titik tersebut. Jarak dari titik A ke BCDEFG HIJK yang didapat adalah 11,55. Untuk menentukan jarak titik A atau BCDEFG HIJK ke pangkal, hasil ratanya harus dibagi 2, yaitu 11,55 dibagi 2. Didapatkan jarak titik A atau BCDEFG HIJK ke pangkal adalah 5,7. Fenogram pada tahap 6 akan tampak seperti berikut. Penyusunan fenogram telah selesai. Semua takson sudah terhubung dan memiliki jaraknya masing-masing. Begitulah penyusunan kladogram, pohon filogeni, dan fenogram pada video ini. Terima kasih telah menonton.